Bapa di sorga, dengan segala ucapan syukur kami sekali lagi datang kepadamu di dalam doa untuk kami dengan kerinduan, merindukan mendengar sabdamu. Kami boleh Kau undang datang untuk menikmati Engkau, untuk memuliakan Engkau. Kami boleh dikuduskan dan diperlayakan memuji memuliakan namamu dan bersyafaat. Dan tibalah saatnya untuk kami boleh mendengar firman-Mu. Tuhan, kuduskan setiap kami. Buka hati pikiran kami untuk terus melihat kedalaman kelimpahan firman Allah yang akan mengkoreksi kami, membentuk kami, menyelidiki hidup kami. Pimpinlah kami, terangi hati kami dengan firman-Mu. Pimpinlah seluruh kehidupan kami dengan firman-Mu. Sehingga seluruh kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, menyukakan hati Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 18, dari ayat 18 hingga ke 28. Saya mengundang kita semua membaca bagian ini secara bertanggapan. Kisah Para Rasul 18, dari ayat 18 hingga yang ke-28. Dari saya 18, Bapak Ibu Jemaat sekalian 19, demikian seterusnya bergantian hingga ayat yang ke-28. Demikian firman Tuhan. Paulus tinggal beberapa hari lagi di Korintus. Lalu ia meminta diri kepada saudara-saudara di situ dan berlayar ke Syria. Sesudah ia mencukur rambutnya di Kengkrea, karena ia telah bernazar. Priskila dan Aquila menyertai dia. Mereka meminta kepadanya untuk tinggal lebih lama di situ, tetapi ia tidak mengabulkannya. Ia sampai di Kaisarea dan setelah naik ke darat dan memberi salam kepada jemaat, ia berangkat ke Antiokhia. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Sangat berguna bagi orang-orang yang percaya, sebab dengan tak menjemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Bapak Ibu sekalian, di dalam pembahasan kita melihat seri eksposisi Kisah Para Rasul, pasal 18 yang baru kita baca ini adalah babak akhir dari perjalanan misi Paulus yang kedua. Pasal 15 memulai misi perjalanan kedua, pasal 13 sampai 14 misi perjalanan pertama, pasal 15 sampai pasal 18 ayat 22 tadi itu bicara tentang pelayanan misinya yang kedua. Mulai dari dia melangkah bersama Silas dan rekan-rekan, mereka melangkah dari Antiokhia, lalu ke Syria, Kilikia, sampai ke Derbe, dari Derbe ke Listra, dari Listra ke Frigia, Galatia, lalu ke Troas, sampai ke Filipi, kota yang sangat besar, Tesalonika, Berea, Athena, dan Korintus yang kemarin kita sudah bahas. Lalu sekarang dia singgah sebentar di kota Efesus, lalu akhirnya dia pulang ke Kaisarea. Nah, dari Kaisarea dia ke Yerusalem, dari Yerusalem ke Antiokhia. Loh, mana kata Yerusalemnya? Nggak ada kok. Ayat 22 itu memang kalimatnya di dalam terjemahan bahasa Indonesia nggak begitu jelas. Dikatakan dari Kaisarea dia naik ke atas. Nah, ini istilah yang common pada zaman itu, orang Kaisarea kalau ke Yerusalem naik ke atas, itu pakai istilahnya ya. Jadi Paulus dari perjalanan pertama dari Yerusalem start ke Antiokhia, lalu pulang ke Yerusalem, kembali ke Antiokhia mulai pelayanan.
Lalu pelayanan kedua juga demikian, dari Antioquia akhirnya balik ke Yerusalem, lalu mulai lagi start nanti dari Antioquia mulai pelayanan. Nah, demikian seterusnya pola pelayanan Paulus dalam perjalanan misi pertama, misi kedua, dan dari ayat 23 dia mulai lagi babak baru untuk misi pelayanan yang ketiga. Tapi nanti dari pasal 19 baru diceritakan, karena pasal 18 ayat 24 masih seputar kisah di Efesus, pertemuan nanti Apolos dengan siapa itu, Priscilla dan Aquila. Nah, sekarang kita memperhatikan dulu latar belakangnya. Dari pasal 18 ayat 32 dimulai babak baru, sementara pasal 18 ayat 18 ada muncul kalimat yang unik. Mengakhiri pelayanan Paulus di dalam misi perjalanan pelayanan kedua ini, muncul satu hal yang aneh ditulis oleh Lukas. Dikatakan apa? Bahwa Paulus mencukur rambutnya. Urusan cukur rambut pun ditulis Alkitab. Ngapain? Apa poinnya ini? Nggak penting kayaknya, begitu ya. Nah, tapi ini hal yang disengaja dituliskan oleh Lukas untuk melihat bagaimana Paulus menjadi seorang yang senantiasa bergumul di hadapan Tuhan. Nah, kita akan lihat dalam hal ini. Jadi apa yang terjadi? Ini berbicara tentang nazar, kan dikatakan di situ ya. Karena ia telah bernazar. Apa nazarnya Paulus? Enggak dicatat. Tetapi ini bisa menjadi bayang-bayang yang kita bisa lihat di dalam pemahamannya. Saudara sekalian, pertanyaannya adalah kenapa ya Paulus harus menggunakan pola di dalam perjanjian lama, pola yang digunakan oleh Judaisme. Dia bernazar. Nah, konsep nazar seperti ini ada di dalam tradisi Judaisme. Jadi ketika mereka berjanji terhadap suatu hal kepada Allah, lalu setelah janji itu nanti terpenuhi, mereka akan potong. Tapi potongnya ini bukan sembarangan. Nanti rambutnya ini nanti dibawa ke Yerusalem, nanti di situ dibakar. Sebagai tanda kan bait Allah di sana, berarti tanda untuk datang kepada Allah di sana. Jadi seperti membawa kurban, jadi potong rambut. Nah, ada tradisi itu. Bukankah seorang Paulus telah ditebus oleh Kristus sehingga dia mengatakan kita tidak lagi terikat kepada adat istiadat Yudaisme, kita tidak perlu lagi disunat dan segala macam, seluruh ritual perjanjian lama tidak perlu lagi dikerjakan. Tapi mengapa Paulus masih menggunakan hal ini? Nah, ini yang menjadi prinsipnya. Sekarang kita belajar sedikit dalam hal ini. Melalui Paulus kita boleh belajar melihat, ya memang kita sebagai orang yang telah ditebus tidak menjadi orang yang dituntut untuk melakukan ritual-ritual perjanjian lama sebagai jalan keselamatan kita, sebagai jalan untuk kita mengupayakan keselamatan kita. Tetapi di dalam hal ini kita sebagai orang Kristen boleh belajar melihat kelimpahan prinsip dari perjanjian lama sebagai gambaran dari ekspresi cinta kepada Tuhan yang kita boleh ambil semangatnya. Ambil contoh, ya, kita tidak lagi memberi kurban bakaran, gak ada lagi mesbah-mesbahan dan segala macam. Tapi perjanjian baru memberikan gambaran, kita diundang untuk mempersembahkan tubuh kita sebagai kurban yang hidup. Jadi ada konsep kurban dalam perjanjian baru. Ya ada. Bagaimana dulu mereka memberikan persembahan perpuluhan dan segala macam sebagai semangat untuk berbagian di dalam rumah Tuhan. Maka semangat yang sama yang kita jalankan di dalam panggilan kita sekarang. Bagaimana kita memberi persembahan, bagaimana kita memberi perpuluhan, bagaimana kita memberi persembahan sulung dan segala macamnya. Sebagai semangat kita untuk mengerjakan apa yang menjadi kehendak Allah. Maka dalam hal ini, misalnya perjanjian lama mereka ada ritual kewajiban berpuasa. Kita tidak ada ritual itu. Tapi undangan yang sangat besar bagi kita orang Kristen. Di dalam segala pergumulanmu, di dalam segala keluh kesahmu. Ada saat-saat di mana engkau tidak bisa untuk menahan segala hal keteriakan emosimu atau menjadi orang yang labil. Kita bilang, berpuasalah. Berpuasalah. Nah ini, semangat yang seperti ini. Paulus pun mengambil waktu untuk berpuasa. Jadi semangatnya. Nah sama dalam hal ini, pola yang sama saudara-saudara sekalian. Apakah kita orang Kristen masih boleh bernazar? Oh boleh. Sangat boleh untuk bernazar. Tetapi ingat, bernazar itu sesuatu hal yang sangat serius di hadapan Tuhan. Bukan tentang kepentingan kita saja, tapi sebuah komitmen iman bagaimana kita mau peka apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Dan ketika Tuhan menjawab doa kita, kita benar-benar memberikan apa yang kita nyatakan, apa yang kita janjikan. Karena terang perjanjian lama, walaupun kita tidak lagi menurut hukum perjanjian lama, tapi semangatnya,
Barang siapa yang berani bernazar di hadapan Tuhan, tidak penuhi, ya main-main namanya, itu dosa yang sangat menjijikan. Itu seperti sebuah perjanjian, saya mengatakan saya mencintai seseorang, tapi apa yang saya bilang saya akan janjikan ini, tapi saya nggak tepati, itu kan melukai hati namanya. Maka dalam hal ini, Paulus pun masih menggunakan cara yang sama. Alasan yang kedua, dengan melakukan hal ini, Paulus sedang menghidupi prinsip yang diajarkannya, bahwa kepada siapa saya menjadi siapa. Kepada orang Yahudi aku menjadi Yahudi, kepada Yunani aku menjadi Yunani. Bukan dalam semangat kompromi, tapi orang boleh melihat bagaimana dia hidup menyatakan kebenaran. Jadi di satu pihak dia mengkoreksi seluruh pengajaran Judaisme untuk membawa kepada Kristus, tapi seluruh prinsip keimanan, cara orang bereaksi kepada Tuhan dan bahkan bernazar yang dilakukan oleh orang Yahudi pun masih dilakukannya, sehingga orang Yahudi melihat bagaimana hidupnya menjadi orang yang terus mencintai Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Maka pertanyaannya, di dalam kondisi yang lazim orang membuat janji kepada Tuhan, khususnya janji-janji itu dinyatakan sebagai tanda untuk mengingat bagi diri mereka sendiri melalui doa untuk berjanji ketika Tuhan menjawab apa yang mereka harapkan, mereka memberikan sesuatu kepada Tuhan. Maka besar kemungkinan dalam urusan ini, sedikit saja jadi pengetahuan buat kita ya, apa yang dinazarkan oleh Paulus tidak terlalu penting sepertinya buat kita, and yet buat dia ini menjadi suatu hal yang sangat serius. Ada interpretasi memang, tidak clear, tapi ini yang bisa ditebak kenapa dia harus bernazar, dalam hal apa dia bernazar. Bahwa ketika Tuhan secara khusus memberitahu Paulus untuk tinggal lebih lama di Korintus. Saudara, ini yang namanya Paulus, dia bergumul kemana dia akan melangkah, di mana dia akan melayani. Maka ketika ada tempat-tempat di mana Tuhan memimpin dia untuk harus lebih lama di situ, maka dia bergumul dengan serius. Maka ketika Tuhan memimpin dia untuk harus tinggal di Korintus lebih lama, dia memutuskan untuk menandai momen itu dengan bernazar, tidak potong rambutnya. Sampai kapan? Sampai Tuhan pimpin dia harus meninggalkan kota itu. Maka di dalam pelayanannya salah satu kota yang cukup lama dia tinggal adalah kota Korintus. Itu sebab setelah dikatakan dia minta izin kepada mereka, dia pergi, barulah dia memotong rambut. Dan menariknya di situ dikatakan bahwa dia potong rambut tadi di Kengkrea. Itu adalah daerah sebelah timur, itu pelabuhan sebelah timurnya Korintus. Jadi memang dari situlah dia akan pergi untuk meninggalkan kota itu. Maka sebelum dia pergi, sudah tepat nazarnya bahwa Tuhan meminta dan dia peka kehendak Tuhan untuk tinggal di Korintus melayani, dan saatnya dia pergi, dia potong rambutnya. Nah, ini yang terjadi. Maka di Kengkrea ini, nama ini menjadi nama yang tidak terlalu sering ditulis di dalam perjalanan misi, tapi menjadi nama yang sangat penting, menjadi titik di mana Paulus menggenapi janjinya kepada Tuhan untuk Korintus. Dan yang kedua, di kota ini jugalah nanti muncul seorang yang sangat mencintai Tuhan, seorang wanita bernama Febe. Dikatakan di dalam Roma pasal 16, bahwa Febe itu adalah orang yang akan membawa surat Paulus kepada jemaat di Roma. Siapa Febe ini? Dia adalah seorang pelayan di gereja Kengkrea. Kata pelayan di situ diakones. Jadi ada seorang wanita yang sangat penting di kota Kengkrea, di pelabuhan, mendirikan gereja Tuhan dan menjadikan orang-orang datang ke rumahnya untuk melayani Tuhan, untuk beribadah bersama. Seorang wanita, saudara, seorang wanita. Nah, Alkitab sangat open untuk membuka orang-orang yang melayani Tuhan. Nah, ini konteksnya. Dan ketika Paulus pergi dari kota Korintus dan di sana dia bertemu dengan Priscilla Aquila, lalu dia tinggalkan kota itu. Menariknya, Priscilla Aquila mendampingi Paulus sampai ke kota Efesus. Karena mereka penjual tenda, dicatat di situ bahwa oke, kamu tinggal, aku pergi pelayanan ke rumah-rumah, ke sinagog. Dia pergi ke sinagog, lalu kemungkinan besar si Priscilla Aquila sambil menjual tenda di Efesus.
Paulus cuman pelayanan sebentar di sana, lalu dia minta diri lagi pamit, dan mereka bilang, kalau boleh tinggal. Tapi Paulus bilang, tidak, aku tidak kabulkan itu. Kalau Tuhan pimpin, nanti aku akan kembali ke sini. Tetapi, nah ini, cara Paulus bergumul. Dia tidak ada di satu kota berdasarkan interestnya, suka atau tidak sukanya. Seharusnya secara opportunity tinggal dong. Faktanya, ada kota di mana tolak dia, mau bunuh dia. Dia tinggal di situ. Enggak ada yang mau kok, tapi suruh Tuhan tinggal di situ, di situ. Lalu di Efesus, semua hati orang open untuk mau belajar. Ya wes, tinggal dong Paulus. Tapi di dalam pergumulannya dengan Tuhan, dia bilang tidak. Karena Tuhan pimpin ke tempat yang lain. Nah ini yang namanya bergumul dengan Tuhan. Saya tidak mengambil keputusan di dalam langkah saya berdasarkan penerimaan orang kepada saya. Tapi berdasarkan hikmat bijaksana Tuhan untuk terus memimpin saya ada di sana atau tidak. Nah ini cara Tuhan mengajar kita bergumul. Jadi jangan berdasarkan definisi dari apa kata orang tentang kita, tapi bagaimana kita mengerti hikmat pimpinan Tuhan dalam langkah hidup kita. Ini yang dilakukan oleh Paulus. Sehingga ya benar memang setelah dia pulang, nanti kembali ke Yerusalem, dari Yerusalem akhirnya dia kembali ke Antioquia, nanti dari Antioquia di dalam misi perjalanan yang ketiga, ternyata Paulus nanti tinggal pelayanan lanjut ke Efesus dan tinggal berbulan-bulan di sana. Jadi Tuhan yang jawab, Tuhan yang pimpin. Kalau memang Tuhan pimpin, dia akan kembali. Kalau tidak, ya sudah. Itu yang namanya ketaatan. Oke. Setelah itu Paulus pergi tinggalkan, tapi masih ada narasi yang tertinggal bahwa Priscilla Aquila masih tinggal di Efesus dan nanti tiba-tiba datang seorang bernama Apolos, terjadilah narasi dari ayat 24 sampai 28. Nah ini latar belakangnya ya. Poinnya apa Pak? Kenapa harus bicara tentang latar belakang ini? Nah ini yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan pada hari ini. Satu renungan yang singkat, and yet menjadi satu undangan untuk kita sama-sama mengevaluasi diri dari narasi ini. Apa yang kita mau lihat dari pembacaan hari ini? Pertama, refleksi dari seluruh perjalanan misi Paulus di dalam misi pelayanan yang kedua. Bapak Ibu tidak datang dari pertemuan-pertemuan sebelumnya, tidak apa-apa. Tapi ini menjadi satu rangkuman ringkas untuk kita melihat apa yang kita mau belajar melalui catatan perjalanan misi Paulus yang kedua yang menjadi satu gambaran yang Tuhan mau kita bercermin kepadanya untuk kita merefleksikan kehidupan kita. Dan yang kedua, kita akan melihat juga secara ringkas dari ayat 24 sampai 28, kisah pertemuan Priscilla Aquila dengan Apolos dan apa yang menjadi pembelajaran buat kita. Dua hal ini saja pada pagi hari ini, tapi mari kita sama-sama lihat. Yang pertama, apa yang kita lihat dari pelayanan Paulus sampai pada akhir perjalanan misi yang kedua ini. Dari kemarin baca-baca, ya udahlah orang pergi diutus penginjilan, orang bertobat, orang pergi diutus, orang bertobat. Ya bolak-balik kan tentang itu saja. No, saudara. Ini bukan hanya sekedar ya orang pergi, tapi apa yang Tuhan mau kita belajar dari kisah ini. Dari khususnya bagaimana Tuhan bekerja di dalam kehidupannya Paulus. Menjadi cara Tuhan juga merajut kita pada zaman ini. Maka setidaknya dua hal saja yang bisa kita rangkumkan, terlalu limpah. Tapi dua hal ini yang saya gumulkan di dalam ayat ini untuk saya juga merindukan untuk sama-sama kita hidupi dalam undangan Tuhan kepada kita. Apa yang menjadi pelajaran dari pelayanan misi Paulus yang kedua yang kita bisa rangkumkan? Pertama, seorang Paulus, seorang rasul yang begitu besar, giant, seorang yang begitu luar biasa dipakai Tuhan. Tetapi melalui hal perjalanan misinya, kita boleh belajar melihat apa? Bahwa seorang Paulus pun melangkah dalam ketaatan dengan satu langkah demi satu langkah. Ini kalimat sederhana sekali, tapi menjadi kalimat penting yang Tuhan mau kita ingat untuk kita pegang di dalam langkah hidup kita. Saudara sekalian, bahwa seorang besar seperti Paulus pun di dalam melayani Tuhan, dia melangkah dalam ketaatan itu hanya dengan satu langkah demi satu langkah. Apa maksudnya? Bahwa di dalam perjalanan Paulus, dalam urusan ketaatan, seorang Paulus tidak menjadi orang yang tiba-tiba langsung perfect, sempurna melayani Tuhan tanpa salah. Seorang yang langsung peka kehendak Allah dan langsung menggenapi semuanya dengan sempurna. Seorang yang langsung dapat karunia Roh Kudus bisikan di dalam setiap langkahnya. Tidak ada itu.
Maka ini menjadi satu fenomena spiritualitas palsu yang ditawarkan oleh gereja-gereja palsu pada zaman ini. No, Alkitab dengan jujur mengatakan bagaimana seorang benar berjalan dengan Tuhan. Melalui cara hidup yang bergumul. Melalui cara hidup yang melangkah dari satu langkah demi satu langkah. Gak ada orang yang melayani Tuhan dengan hikmat, dia langsung tahu 10 langkah, 1 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Gak ada itu saudara, gak ada. Karena setiap orang diizinkan Tuhan melalui etape demi etape pergumulan. Maka dalam hal ini, apa yang mau kita lihat? Bahwa seorang bernama Paulus pun adalah seorang yang berjalan di dalam proses. Oh, bagi saya ini penghiburan besar. Sehingga kita tidak melihat semua tokoh Alkitab satu orang pun di dalam semangat superhero yang luar biasa menjadi orang yang spektakuler layak dipakai Tuhan. Menjadi seorang spektakuler yang menolong Tuhan. No, setiap pribadi di dalam sejarah adalah orang-orang ordinary. Bahkan orang-orang berdosa yang tidak layak. And yet ketika Tuhan menebus dan memanggil, disitulah kita belajar untuk mengikuti prosesnya Tuhan. Maka dalam hal ini, yang namanya berjalan di dalam Tuhan, yang namanya undangan ketaatan, bukan undangan saudara dan saya menjadi orang perfect di hadapan Tuhan. Tapi undangan ketaatan adalah undangan untuk saudara dan saya berproses, bergumul, bertumbuh di dalam Tuhan. Ini panggilan iman. Sekali lagi, perhatikan kalimat ini. Apa tanda saudara menjadi seorang yang taat di hadapan Tuhan? Apa konfirmasi kesetiaan dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita? Bukan karena kesempurnaan apa yang kita kerjakan di hadapan Tuhan, tapi Tuhan memandang bagaimana kerelaan kita untuk terus mengalami yang namanya berproses, bergumul, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saudara sekalian, kita melihat di dalam Paulus, dia tidak serta-merta menjadi orang sempurna yang peka kehendak Allah. Mari paling tidak kita lihat kembali dari narasi perjalanan misi yang kedua ini. Mari kita melihat mulai dari pelayanan misi yang kedua, dimulai dari sebuah pergumulan yang tidak enak. Sudah beres dengan Barnabas cinta Tuhan melayani Tuhan. Tapi mulai misi perjalanan kedua bentur dengan Barnabas hanya gara-gara urusan Markus. Kita sudah melihat narasi itu bagaimana dia bergumul dengan sangat. Bahkan dalam pergumulan itu, seorang Paulus yang begitu besar pun dikatakan bertikai hebat dengan Barnabas. Orang cinta Tuhan pun bisa bertikai. Bukan mengekskuse kita bisa baku hantam dalam gereja Tuhan. Bukan saudara sekalian. Tapi bagaimana mereka bergumul dengan hebat. Karena gak ada langsung namanya dikte dari Roh Kudus membisikkan. Gak ada saudara, gak ada. Even seorang penulis kitab pun tidak langsung dirasuki oleh Roh Kudus untuk tulis sesuatu. Tidak langsung dibisikkan Roh Kudus untuk tulis sesuatu. Tapi melalui pergumulan. Yang kedua, bagaimana dia setelah bentur dengan Barnabas, akhirnya Barnabas berjalan bersama Markus. Lalu bagaimana dia tetap memilih melangkah untuk melakukan pelayanan misi. Tapi dengan siapa? Dia harus bergumul dengan Tuhan untuk memikirkan siapa partnernya dalam pelayanan misi kedua. Akhirnya Tuhan beri kepekaan untuk dia bergumul berjalan dengan Silas. Lalu tiba-tiba dalam perjalanan ketemu sama seorang bernama Timotius. Lalu diajaknya, lalu bertemu dengan seorang Lukas yang menuliskan kitab ini. Lalu diajaknya satu langkah demi satu langkah. Enggak ada dibilang nanti ke sini ketemu si A, lalu ke sana ketemu si B. No, dalam setiap langkah itu penuh dengan satu kesadaran bergumul di hadapan Tuhan. Bagaimana dia bergumul untuk tidak sembarang melangkah. Kemana saya harus pergi ya Tuhan? Dia harus terus peka kehendak Allah. Sebagaimana yang saya katakan, dia tidak tinggal terima langsung ketika Efesus buka pintu begitu besar. Di tempat lain ketika Filipi lempari dia batu, dia harus tinggal di kota itu. Atau di tempat lain dia ditolak, dia harus kebaskan debu. Semua bukan berdasarkan perasaan. Saudara, ini tidak gampang. Untuk mengerjakan sesuatu, terlalu sering kita mendefinisinya berdasarkan untung rugi. Termasuk hamba Tuhan. Untuk melangkah ke tempat sesuatu, terlalu gampang untuk memilih kita melayani di tempat di mana kita diterima. Kalau tolak, ngapain saya ke situ udah ditolak kok? Ya sudah. No, bukan berdasarkan itu. Tapi berdasarkan satu kesadaran. Berproses satu langkah demi satu langkah. Kapan dia harus lari? Kapan dia harus tetap tinggal?
kapan dia harus berdiam mengajar meskipun ditolak dan didera. Meskipun dia sudah dipenjarakan dan dianiaya, meskipun dia sudah dilempari batu. Tapi ada saat kadang di mana dia ada ancaman, dia pergi seolah-olah dia penakut. No, semua bukan berdasarkan perasaannya, tapi kesadaran untuk terus bergumul dengan Tuhan. Bahkan seorang Paulus pun dari ayat pertemuan sebelumnya, saya bersyukur sekali Alkitab memberikan gambaran ini untuk menunjukkan seorang yang begitu besar seperti dia pun ada saat-saat mengalami hati yang lemah, hati yang takut, hati yang rasa capek. Tapi di dalam pasal 18 ayat 9 Tuhan memberi penghiburan. Jangan takut, jangan takut. Berproses, saudara, berproses. Satu langkah demi satu langkah. Sebuah kehidupan yang diundang untuk berserah kepada Allah. Kita telah melihat semua kisah ini di dalam perjalanannya Paulus. Sekali lagi, kita belajar untuk melihat seorang rasul pun butuh proses untuk bertumbuh. Itu sebab, apa maksud saya mau mengatakan hal ini? Maka pengertian yang sama untuk kita dan untuk saudara seiman kita. Bahwa kita pun harus sadar kita di dalam perjalanan kehidupan kita yang terutama adalah menerima undangan Tuhan untuk bertumbuh. Sekaligus juga kita belajar untuk melihat saudara-saudara kita, pasangan kita, anak kita di dalam proses bertumbuh. Jangan tuntut bisanya, tapi tuntut prosesnya, kerelaannya untuk konsisten di dalam proses. Nah, ini yang kita mau terus belajar di dalam hati kita. Ini yang pertama. Yang kedua, apa yang menjadi pelajaran dari kehidupannya Paulus? Pertama, kita boleh belajar melihat tidak ada yang namanya ketaatan dihitung dari sebuah kesempurnaan melakukan sebuah tindakan, tapi dari sebuah kerelaan untuk mau terus berproses, bergumul, bertumbuh di hadapan Tuhan. Selamat berproses. Kedua, bahwa Alkitab mengatakan Paulus sendiri, seorang Paulus bahkan mengalami proses itu di dalam komunitas. Ini dua hal penting yang selalu ulang-ulang dinyatakan oleh Lukas. Tentang kesadaran gereja itu menjadi satu hal yang sangat signifikan. Saudara sekalian, Paulus senantiasa bergumul selalu dalam pergumulan bersama. Komunal. Tidak pernah dia secara pribadi hanya dia dengan Tuhan, yang lain tidak perlu tahu. Tidak ada yang tahu. Tidak ada konsep bergumul seperti itu diajarkan oleh Tuhan. Tentu kita punya momen untuk berdiam dengan Tuhan secara pribadi dan itu harus. Tapi jangan pernah berpikir segala konfirmasi pimpinan Tuhan dalam hidupmu, engkau akan bisa peka karena engkau berdiam dengan Tuhan sendiri. Omong kosong itu. Bagaimana engkau bisa mengerti bahwa konfirmasi ini pimpinan Tuhan, bukan pemuasan perasaanmu? Bagaimana engkau bisa mengerti ada pengkoreksian dari Tuhan, jika tidak ada orang sekitarmu yang dipakai Tuhan untuk menegurnya? Maka orang-orang yang terus bilang, saya mendengar Tuhan, saya mendengar Tuhan. Tuhan memberi mimpi, Tuhan memberi ini. Tidak pernah relasi dengan yang lain. Pasti itu bukan dari Roh Kudus. Saudara, hati-hati. Tawaran-tawaran bombastis dari orang-orang yang selalu mengatakan konfirmasi dari Tuhan. Tuhan berbisik, Tuhan berkata kepada saya. Nanti dulu, seorang Paulus yang begitu peka kehendak Tuhan pun menggumulkannya lewat komunitas. Di mana kita tahu itu? Dia tidak pernah memutuskan segala sesuatu sendiri. Keputusannya untuk melangkah di dalam misi pelayanan kedua setelah putus dengan Barnabas itu. Apa yang dilakukannya? Dia gumul. Tuhan sekarang sudah pecah dengan Barnabas. Barnabas lanjutkan pelayanan dari rencana misi kami yang pertama. Barnabas yang ulang besuk jemaat di dalam pelayanan Paulus yang pertama. Lantas sekarang saya kemana? Kan sudah pecah kongsi. Masa sama-sama ke kota yang sama lalu sedang berselisih dengan Barnabas? Nggak lucu. Tapi dia tahu Tuhan pakai Barnabas, dia juga mau dipakai Tuhan. Lalu bagaimana? Tuhan kasih dia penglihatan tentang Makedonia. Tapi apa yang dikatakan Lukas? Bukan Paulus yang mengatakan, tapi Lukas yang mencatat. Karena kami melihat penglihatan itu. Paulus melihat penglihatan itu. Lalu kami memutuskan. Saudara, dari pergumulan itu Paulus mengajak rekan-rekannya berdoa. Maka itu sebab sebagai seorang hamba Tuhan di dalam departemen penginjilan, suka-suka saya untuk pergi ke kota mana. Semua pasti nurut. Departemen penginjilan pusat, oke, kita masuk ke kota ini. Karena di dalam konsep gereja ini kan terlalu
quote and quote ya, hamba Tuhan itu punya prerogatif besar untuk menentukan kemana. Nanti pasti ikut. Kalau saya mau bilang pokoknya Tuhan pimpin saya mau ke Papua. Sudah, semua akan ikut. Tapi enggak kayak gitu caranya. Bagaimana mengajak setiap orang berdoa dan memiliki kepekaan. Di dalam keputusan saya secara pribadi, saya sudah bilang, saya ndak mau lagi ke ke Mamasa. Tapi waktu itu, please doakan saya. Tapi 3-4 orang yang ikut berdoa dalam departemen penginjilan bilang, saya ndak rasa doa begitu Pak Harley. Jadi jangan pikir saya lebih peka daripada yang lain. Mungkin di dalam interest pribadi saya sudah terlalu muak dengan realitas keberdosaan orang di kota itu. Atau dengan orang yang tidak menyambut kebenaran. Mungkin dalam perasaan saya. Tapi dalam hatinya Tuhan bagaimana? Sehingga waktu pergi lagi ke sana, oh Tuhan rasanya menegur saya. Waktu diberi kesempatan akhirnya memiliki kesempatan untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang yang belum mengenal Kristus sama sekali dari agama-agama suku. Dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini realitas untuk memberi diri di tengah-tengah komunitas untuk bergumul bersama. Maka dalam hal ini Paulus menjadi satu cerminan untuk kita belajar keluasan hati untuk memberi diri. Saudara, apa arti saudara masuk ke dalam gereja Tuhan? Kalau saudara datang masuk ke dalam gereja Tuhan di dalam semangat individualistik, pokoknya saya datang, saya belajar, saya dengar firman Tuhan, saya pulang. Saudara tidak ngerti arti Tuhan memproses saudara. Kalau saudara berpikir bahwa, oh pokoknya saya sudah memberi perpuluhan kan ya. Ya kalau saya dipanggil untuk melayani, oke saya melayani. And yet tidak ada hati yang begitu luas untuk memberi diri. Dikenal dan mengenal. Saudara tidak akan mengerti apa arti dibentuk Tuhan. Padahal Tuhan menghadirkan gerejanya untuk menjadi tempat di mana kita boleh bersama-sama interaksi di dalam satu kerelaan memberi diri. Dan itu tidak enak memang. Ada saat-saat ada orang nanya-nanya satu hal yang kita tidak suka ditanya. Suatu kali ada orang yang di dalam pasangan suami istri yang bergumul. Mereka sendiri bergumul setengah mati, bertahun-tahun tidak punya anak. Setiap kali datang ke gereja, orang tua selalu tanya, kapan punya anak? Kapan punya anak? Setiap kali saya mau ke gereja pengen tempeleng orang Pak. Sakit hati ini. Emangnya mereka tidak tahu kami bergumul. Kami sudah coba ini. Tetap tidak punya anak. Tapi tiap kali ke gereja ditanya itu sakit Pak, sakit. Saya mau jawab apa? Tapi saya cuma tanya. Kenapa tidak bisa belajar melihat itu tanda orang itu berdoa untukmu? Oh dia nangis. Alah paling basa-basi Pak. Ya of course dari 10 yang tanya mungkin 9 basa-basi. Tapi ada satu orang yang berdoa terus untuk bertanya tentang hidupmu. Yang dia ingin tahu apa perkembangannya. Kenapa tidak bisa lihat itu? Akhirnya hatinya boleh belajar. Saudara saya tidak membenarkan yang tanya-tanya kepo, bukan. In a way, memang tidak enak. Tapi disitulah namanya belajar memberi diri. Belajar mengkomunikasikan. Emangnya saudara pikir di dalam guyonan ya. Saya sama istri saya diskusi tentang ini. Setiap kali ketemu Pak Tong. Kapan anak lagi? Kapan anak lagi? Bolak-balik pertanyaannya itu terus kayaknya. Pokoknya hamba Tuhan harus anak 5 dan segala macam. Mula-mula berusaha untuk menjawab dengan rasionalisasi. Pak Tong, kami kan telat nikahnya. Pokoknya masih bisa, apapun jawabannya, apapun alasannya pasti salah, pokoknya masih bisa. Ya sudah, jadi bagaimana? Ya marilah belajar memandang itu hati seorang tua yang mengasihi. Ya sudah, nanti jawab lagi. Doakan ya Pak Tong, ya sudah, mau apa? Mau jawab apa? Ya memang itu tanda orang tua. Untuk bertanya, somehow, saudara ini contoh kecil yang terlalu remeh kadang-kala ya. Tapi disinilah kita boleh belajar melihat kerelaan untuk memberi diri. Paulus harus memberi dirinya masuk ke dalam penjara. Yang dimana sebenarnya dia bisa bilang, aku warga Rom. Tidak ada yang berani tangkap dia. Tapi setelah dia ditangkap, didera, baru dia kabarkan Injil, baru dikasih taunya, aku warga Rom. Kerelaan memberi diri, kerelaan memberi diri. Di mana hati kita memberi diri dalam gereja Tuhan? Karena aku udah melayani, karena aku udah memberi persembahan. Tetapi hati yang tidak terbuka untuk yang lain, ini menjadi masalah. Itu yang membuat kita menjadi orang yang kering dan seringkali menjadi rasa sendiri di tengah-tengah dalam gereja Tuhan. Kembali kepada Paulus. Paulus tidak pernah merasa superioritas di dalam hidupnya. Dia tidak merasa dia selalu di atas karena dia yang mengajar dan menginjili sehingga semua orang menghormati dia karena dia orang yang paling tinggi dan segala macam. Tetapi Paulus memberi diri untuk ditolong. Paulus memberi diri bukan hanya untuk menolong tapi memberi diri untuk ditolong. Ketika
Lydia, penjual kain ungu yang begitu terkenal, meminta dia tinggal di rumahnya. Akhirnya dia memberi diri ketika tempat di mana orang datang mengundang dia untuk makan dan segala macamnya. Dia rela datang untuk memberi diri. Inilah arti kita sebagai gereja kan ya, ketersalingannya. Saudara, kalau kita semua di sini melayani tapi tidak ada ketersalingannya, itu mesin. Cuman jalan begitu saja, ya tetap jalan gerejanya. And yet menjadi dingin. Ada saat-saat di mana saudara pergi ke gereja, banyak pelayanan semua. Tapi kok nggak rasa ada kehangatan di situ? Why? Maka itu bukan lagi menjadi gereja. Prinsip gereja, ketersalingan, hati yang memberi diri. Maka bagaimana dia menempatkan diri kepada setiap orang di dalam setiap latar belakang, dia terus berusaha menempatkan diri pada orang itu. Ini yang tadi yang saya jelaskan di atas. Paulus terus berusaha, kepada orang Yunani aku menjadi Yunani, kepada Yahudi aku menjadi Yahudi, kepada orang-orang susah aku menjadi susah, kepada orang kaya aku belajar untuk hal itu. Menempatkan diri. Saudara jangan salah mengerti, ini bukan semangat mengkompromikan diri. Melainkan ini hati yang luas untuk belajar mengerti bagaimana menempatkan diri kita dengan benar kepada orang. Ini hal penting untuk kita renungkan. Saudara, mari kita belajar dengan segala kerendahan hati. Mari memikirkan bicara apa dengan siapa. Bicara dengan cara apa kepada siapa. Ini hal penting. Ini bukan hanya etika umum, tapi justru inilah undangan kasih itu. Waktu kita membicarakan sesuatu hal, kita bicara apa kepada siapa. Waktu kita membicarakan suatu hal, kita bicara dengan cara yang bagaimana. Pokoknya gue udah gini, lu udah tahu gue kayak gini ya, lu terimalah kalau memang ngomongnya kayak gini ya kayak ginilah. Nah ini tanda orang yang tidak mau belajar berubah. Tanda orang yang tidak pernah mau memiliki hati untuk terus dimurnikan untuk menjadi shalom bagi orang lain. Satu keegoisan yang terus, pokoknya saya udah kayak gini ya sudah. Aku mau ngabarkan Injil, ya sudah modelnya kayak gini saja. Nah ini orang-orang yang tidak mau belajar, tidak bisa saudara sekalian. Ini bagian penting untuk kita renungkan karena itulah justru arti kita menjadi orang yang ditebus. Sekali lagi, ulang-ulang dikatakan Kisah Para Rasul. To bring shalom. Membawa shalom. Bagaimana shalom yang sudah kita terima? Kasih anugerah Allah yang begitu besar, yang telah rela memberi dirinya kepada kita, yang dengan sabarnya menyesuaikan dirinya dengan kita. Di dalam segala kedegilan kita, di dalam segala kerasnya kita, and yet dia tetap menanti dan menuntun dan membentuk kita. Sekarang undangan yang sama ketika kita memberikan kasih kepada orang lain, karena memang untuk itulah kita dipanggil dan ditebus. Ada kasih Kristus itu dalam hati kita, tapi kita gak mau berubah. Kita gak mau belajar. Pokoknya kayak gini. Wah, saat kacau, saudara, kacau. Mari merenungkan kembali. Tutur kata dan perilaku kita itulah yang dilihat oleh dunia. Saudara, berapa banyak kita terus belajar mau mengevaluasi diri. Bagaimana kita menempatkan diri. Dulu saya kasih ilustrasi kan ya. Yang tentang saya sebagai saksi tunggal kecelakaan. Lalu 3 orang yang tanya. Polisi yang tanya. Teman saya yang tanya. Anak saya yang tanya. 3 orang ini nanya, beritanya sama. Cara penyampaiannya beda nggak? Ya beda lah. Polisi tanya, bagaimana kecelakaan tadi? Merinding saya Pak lihat kecelakaan tadi. Nggak peduli mau merinding kek, mau kepalamu ketarik kek apa kek, kronologinya. Itu yang ditanya polisi kan ya. Kalau teman-teman, gimana kecelakaan tadi? Ya itu tadi. Wih gila bro, waktu tabrak bunyinya serem banget, gila. Itu kan ke teman kan ya. Ke anak-anak. Kamu tahu kayak kronologi polisi. Anak saya umur 6 tahun. Kecelakaan bagaimana Pak? Kepalanya pecah. Otaknya tumpah. Anak saya tidak bisa tidur. Trauma dia. Nah sama, bicara apa kepada siapa. Itu contoh konyol. And yet di dalam realitas kehidupan kita. Bagaimana kita bersikap di dalam gereja Tuhan. Bagaimana kita bertutur kata. Saya sangat tertegur dengan kata lagu yang da 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 da. Apa kata-katanya? Surah Alkitab itu adalah firman yang tertulis. Tapi hidup kita ini adalah firman yang hidup, yang dibaca,
hiduplah saleh dan benar, nyatakan Kristus dalammu, karena hidupmu adalah kitab yang terbuka. Tuhan tidak melihat, orang lain tidak melihat kesuksesanmu yang membuat Kristus dipermuliakan. Orang lain tidak melihat kehebatan dan fasilitasmu menjadi orang yang mempermuliakan nama Tuhan. Tapi dari cara hidupmu yang diproses dan dibentuk, maka disitulah engkau menjadi kitab yang terbuka, yang dibaca oleh sesamamu. Maka hiduplah saleh dan benar. Bagus sekali lagu itu ya. Mari kita belajar untuk membuka diri dalam pembentukan Tuhan. Maka dalam hal ini, sekali lagi, ini bukan sekedar refleksi atau tuntutan moral. Ini bukan renungan untuk pelajaran moral buat kita. Justru melalui hal ini kita boleh belajar. Inilah arti panggilan hidup di dalam penebusan. Saudara, undangan yang diberikan Tuhan kepada kita, sebagaimana undangan yang diproses Tuhan dalam kehidupannya Paulus, yaitu untuk kehidupan yang diproses di dalam anugerah, diproses di dalam kasih setia Tuhan. Kalau kita melupakan hal ini, maka kita gagal mengerti arti keselamatan. Bahwa kita sadar, tidak ada satu orang pun dari kita di tempat ini yang tidak bergumul di dalam kehidupan kita. Justru pergumulan itu adalah bagian proses di mana Tuhan bekerja di dalam kita dan melalui kita. Tapi persoalannya adalah di dalam pergumulan kita, waktu kita berproses, saudara pertanyakan dalam hatimu, kita berproses kepada apa? Kita berproses menurut prosesnya siapa? Maka seringkali kita tidak sadari kegagalan kita sebagai orang Kristen bukan karena kita tidak melayani Tuhan, bukan. Seringkali orang-orang dalam gereja bilang, saya melayani kok Pak. Tetapi setelah saya melayani bertahun-tahun dalam gereja Tuhan, kenapa saya makin kering? Kenapa saya makin burn out? Di GRI terlalu banyak orang burn out. Apa yang salah? Loh, sudah cinta Tuhan kok melayani kok. Bukannya hati saya makin limpah dengan sukacita, kenapa hati saya makin kering? Something wrong. Ya, tentu gerejanya sudah benar. Oke lah, itu kajian yang lain. Tapi mari kita belajar untuk diri kita. Kita lupa saudara hal yang paling utama. Bukan soal kita udah tinggalkan pelayanannya. Bukan. Di tengah-tengah segala hal pelayanan kita dan segala macam. Kenapa kita menjadi burn out? Karena kita lupa hal yang terutama yang Tuhan inginkan adalah proses. Yang Tuhan mau kita sadari adalah melalui setiap hal yang Tuhan izinkan, melalui setiap pergumulan yang Tuhan pimpin kita lewati. Adakah hatimu masih terus bergumul tentang proses Tuhan dalam hidupmu? Kita lupa untuk menggumulkan atau kita seringkali menomorduakan untuk proses pembentukan Tuhan dalam hidup saya. Di dalam konflik-konflik selalu bilang, you yang berubah, baru saya berubah. Sudah gagal berubah. Di dalam pelayanan gereja sudah mengatakan, saya tetap melayani walaupun ini masalah semuanya. Biar orang-orang ini berubah. Tapi hati sendiri tidak mau berubah. Tidak bisa saudara, tidak bisa. Bukan itu cara Tuhan memakai kita. Karena Tuhan tidak butuh pertolongan kita. And yet dia mengundang kita supaya melalui setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, Tuhan mau memproses kita. Maka pembentukan, ini yang paling serius di mata Tuhan. Pengkoreksian diri, ini menjadi undangan yang diberikan Tuhan untuk kita hidupi. Bahwa setiap hari yang membuat kita bisa menjadi lega dan tidak menjadi kering. Mari belajar berdiam di hadapan Tuhan, bukan hanya meneliti kebenaran untuk tahu sebuah pengertian demi pengertian, tapi untuk firman itu meneliti ke dalam hati kita. Apa yang Tuhan mau bentuk? Apa yang Tuhan mau koreksi? Apa yang Tuhan mau pimpin dalam hidup kita? Apa yang Tuhan mau terus perlengkapi dalam diri kita? Apa yang Tuhan mau kikis dari karakter kita? Apa yang Tuhan mau bentuk dan hajar dari ego kita? Apa yang cara yang salah di dalam tutur kata kita? Semua itu, proses-proses itulah yang membuat kita tidak lagi menjadi kering. Sehingga kita tahu hidangan apa yang Tuhan kelak akan hidangkan buat kita. Langkah apa yang akan Tuhan pimpin untuk kita jalankan. Maka sekali lagi, memang itulah panggilan kita di dalam penebusan. Bahwa melalui seluruh hal yang terjadi, kita diproses untuk menjadi semakin segambar dengan Kristus. Ini undangannya. Kita tidak dipanggil untuk menjadi superhero yang membantu Tuhan, tetapi kita dipanggil untuk bertumbuh di proses semakin segambar dengan Kristus. Inilah refleksi yang saya mau ajak kita sama-sama renungkan dari perjalanan misi Paulus. Saudara, apakah engkau mau memiliki ketaatan untuk diproses demi satu langkah demi satu langkah? Apakah engkau mau diproses di dalam satu komunitas sebagai bagian dari gereja Tuhan?
dan ini bukan isu moralitas, tapi ini undangan keselamatan. Karena kita ditebus bukan dipanggil untuk membantu Tuhan, tapi dipanggil untuk dibentuk menjadi segambar dengan Kristus. Terakhir, pertemuan Priscilla, Aquila, dan Apolos. Siapa Priscilla, Aquila? Kita nggak bahas dalam pembahasan sebelumnya. Mereka ini adalah pasangan suami istri yang penjual tenda. Mereka berasal dari Roma. Tahun 49 Masehi, Kaisar Kaisar Claudius usir semua orang Yahudi dari Roma karena dianggap pengacau. Akhirnya mereka pun ikut keluar dari Roma. Lalu di dalam pasal 18 ini dikatakan mereka akhirnya keluar dan tinggal di Korintus. Di Korintus ketemu sama Paulus waktu mereka jual tenda. Maka di dalam ayat 18, pasal 18 ini dicatat mereka langsung melayani bersama Paulus. Berarti mereka tidak jadi Kristen melalui pelayanannya Paulus. Jadi perkiraannya adalah di Roma mereka sudah jadi Kristen. Nah ini menariknya. Jadi kapan mereka mulai jadi Kristen? Kemungkinan terbesar diperkirakan mereka ini adalah jemaat mula-mula yang dari momen hari Pentakosta waktu Injil diberitakan banyak orang dengar. Lalu tersiarlah kabar itu ke berbagai kota. Jadi besar kemungkinan mereka adalah bagian dari jemaat mula-mula dari hasil penginjilan di momen hari Pentakosta. Maka dari pertemuan dengan Paulus di Korintus dicatat mereka menjadi orang yang melayani bersama Paulus. Nanti di dalam 2 Timotius 4 dikatakan mereka menjadi orang yang terus melayani dengan setia. Bahkan kurang lebih kurun waktu dari tahun 49 mereka diusir dari Roma sampai akhirnya melayani keliling-keliling kota, nanti kembali ke Roma lalu sampai ke Efesus. 15 tahun suami istri ini sambil jual tenda terus setia pelayanan di dalam khususnya pelayanan misi. Menarik sekali. Lukas mencatat kerap kali nama Priscilla yang mendahului Aquila. Aquila suaminya, Priscilla istrinya. Tapi seringkali penulisan dikatakan Priscilla Aquila. Nama Priscilla di depan. Sekali lagi bicara tentang perempuan. Apa gambarannya? Besar kemungkinan saudara-saudara sekalian, ini interpretasi memang, tapi interpretasi yang paling bertanggung jawab menandakan bahwa Priscilla ini lebih dikenal di dalam jemaat karena dia lebih menonjol dalam pelayanan bahkan dalam pengajaran. Terkadang Alkitab memberikan gambaran seperti ini, tidak masalah. Tetapi dalam gambaran seperti itu tidak ada konflik karena bagaimana Priscilla yang lebih diterima tetap melihat suaminya, tetap menghormati suaminya. Nah ini prinsip keluarga, kita nggak bahas hari ini. Tapi paling tidak bisa melihat bagaimana kehidupan rumah tangga ini dipakai Tuhan. Bahkan di dalam catatan kitab Roma pasal 16 dikatakan setelah mereka kelak kembali ke Roma, setelah kaisar berganti, orang Yahudi boleh kembali ke Roma, dikatakan rumah mereka menjadi tempat perkumpulan jemaat. Wah ini suami istri mencintai Tuhan, bekerja sama-sama, pelayanan dan buka rumah mereka untuk tempat pelayanan. Bahkan Paulus berkata dalam Roma pasal 16 itu, mereka mempertaruhkan nyawa mereka untuk aku. Hati yang melayani sedemikian. Sekarang ketika mereka di Efesus, mereka ketemu dengan Apolos. Dan apa yang mereka lakukan? Ini tanda kasih itu. Nanti kita akan lihat. Mereka panggil Apolos ke rumah. Mereka tidak tegur di depan publik. Mereka panggil ke rumah, lalu mereka ajar. Nanti kita lihat ya. Sekarang kita lihat dulu Apolosnya. Siapa Apolos? Dia seorang yang terdidik. Dikatakan dari kota Alexandria. Itu kota di dekat Mesir, kota pada zaman itu tempat pendidikan yang sangat penting. Jadi dikatakan di situ dia menguasai kitab suci. Jadi dia menguasai perjanjian lama sangat kuat. Dan di dalam kota Alexandria dia sangat menguasai yang namanya filsafat Yunani. Karena kota Alexandria itu belajar filsafat sangat luar biasa. Maka Apolos seorang yang sangat cendekiawan. Ayat 24 dikatakan seorang yang fasih lidah. Saudara ini bukan kalimat negatif kayak sekarang ya, dia terlalu fasih lidah, gampang ngomong. Enggak, pada zaman itu kata fasih lidah hanya dinobatkan kepada orang-orang terdidik. Jadi dia bisa mempertanggungjawabkan setiap hal yang dikatakannya. Itu arti fasih lidah. Ayat 25, dia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Jadi besar kemungkinan dia sudah menjadi orang percaya. Tetapi memang sudah jadi orang percaya. Tetapi masih dari benang merah pengajaran Yohanes Pembaptis. Panggilan bertobat, menerima Mesias, jadi dia sudah tahu berita tentang Mesias, tentang Kristus dan seterusnya.
Jadi dia percaya bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan. Tapi kemungkinan besar, dia belum tuntas mengerti bagaimana rahasia mesianik itu digenapi oleh Kristus, bagaimana rencana keselamatan itu digenapi kepada bangsa-bangsa Gentiles, non-Yahudi. Dia mungkin belum mengerti. Itu sebab dikatakan dia masih mengerti baptisan Yohanes. Masih tradisi perjanjian lama kan ya, hanya kepada orang-orang Yahudi. Sementara di dalam pelayanan misi para rasul sudah membaptis orang-orang Gentiles. Nah ini yang dia mungkin belum mengerti karena masih melihat dalam terang perjanjian lama, belum melihat secara kelimpahan pelayanan yang terjadi kepada para rasul. Memang tidak jelas, benar-benar jelas pemahaman apa yang masih belum dipahaminya. Tapi paling tidak bisa direka ke situ. Tetapi pastinya adalah dia percaya, dia orang percaya. Makanya dia bicara tentang Kristus, dia sudah menyatakan, tapi dia belum mengerti konsep baptisan. Nah setelah pertemuan dengan Priscilla Aquila, dia menjadi tokoh yang sangat berpengaruh. Setelah diajar oleh Priscilla Aquila, akhirnya dikatakan dia pergi ke Akaya, itu Korintus. Di sanalah dia tinggal lama, maka nanti jemaat Korintus sangat cinta kepada Apolos. Bahkan kalau Martin Luther menginterpretasi kitab Ibrani itu ditulis oleh Apolos. Belum tahu sampai sekarang memang. Tetapi paling tidak gambaran tentang pengaruh Apolos itu begitu besar di dalam jemaat gereja mula-mula. Bahkan Paulus sendiri sangat menghormati Apolos. Nyatanya dalam surat Korintus, walaupun jemaat Korintus sudah terpecah-pecah, golongan ini, tapi Paulus masih mengatakan, aku menanam, Apolos menyiram. Ya, dia yang memerintis jemaat di Korintus, tapi siapa yang menggembalakan jemaat Korintus paling lama? Apolos. Dan itu dikonfirmasi oleh Paulus. Dia tidak ambil kredit, bahkan dia memuji pelayanannya Apolos. Maka apa yang kita mau pelajari? Ini menjadi renungan penutup buat kita. Dari pertemuan Priscilla Aquila dengan Apolos. Saudara, menjadi refleksi sekali lagi buat kita hari ini dari narasi penutup perjalanan misi Paulus yang kedua. Dari Priscilla Aquila kita belajar apa? Kehidupan rumah tangga yang setia melayani Tuhan. Tidak tunggu seperti Lydia sebagai penjual kain ungu yang kaya. Tuhan pakai. Tapi ada juga narasi yang diberikan Alkitab. Ada suami istri. Tidak dicatat mereka punya anak atau tidak. Besar kemungkinan tidak. Tapi dalam kesetiaan mereka. Mereka bekerja. Mereka orang awam. And yet mereka selalu mendukung pelayanan gereja Tuhan. Ini Priscilla Aquila. Saat mereka menjual tenda pindah ke kota-kota, di situ mereka menerima Paulus. Di situ mereka mengundang Apolos. Saat nanti mereka kembali ke Roma, mereka sudah kembali ke rumah mereka lain dipakai menjadi gereja di Roma untuk pertemuan jemaat Tuhan. Hati yang terus berkorban, hati yang terus mau melayani. Maka ini yang kita lihat dari kehidupan rumah tangga yang diberkati Tuhan. Melalui apa? Kesatuan hati dalam pernikahan untuk melayani Tuhan. Nah ini pesan juga untuk Samuel sama Stella yang baru menikah ya. Termasuk untuk kita tentunya saudara. Bagaimana pernikahan kita itu menjadi pernikahan yang memuliakan nama Tuhan. Dimulai dari sebuah kehidupan yang sehati melayani Tuhan. Tidak hanya itu. Bagaimana mereka bekerja sama. Bagaimana mereka sama-sama bayar harga. Bagaimana rumah mereka dipakai, mereka harus jual tenda, harus layani ini, harus layani itu. Misionari datang, hamba Tuhan datang, mereka pikirkan mendukung, mereka sangat mendukung pelayanan Paulus dalam keuangan dan segala macamnya. Maka bahkan sampai buka rumah mereka di Roma untuk menjadi pertemuan jemaat. Mereka pergi jual tenda lagi, rumah mereka tetap dipakai jemaat. Hati yang begitu besar. Dari sini kita boleh melihat kerendahan hati mereka juga di dalam mengajar. Hal yang indah saudara sekalian, apa yang mereka lakukan terhadap Apolos. Dengan sangat sopan dan elegan, mereka memanggil Apolos ke rumah mereka untuk mengajarkan tentang jalan Tuhan. Oh, bagi saya ini menjadi satu hal yang sangat besar. Waktu saya mencari interpretasi dengan hal ini, ketemu penafsiran dari seorang teolog biblikal bernama F.F. Bruce. Dia bilang begini, betapa jauh lebih baik memberikan bantuan pribadi seperti itu, seperti Priscilla Aquila, kepada seorang pengkhotbah yang pelayanannya kurang baik daripada mengkoreksi atau mencelanya di depan umum. Apa maksudnya? Saudara, jadi awam yang lebih pintar dari hamba Tuhan itu ada enggak?
Lah ada ini buktinya. Bukan hanya konteks sekarang. Ada begitu banyak orang-orang awam yang bertumbuh dan belajar dan akhirnya lebih pintar daripada hamba Tuhan. Tapi apa yang dilakukan Aquila dan Priscilla? Apakah mereka merasa lebih superior? Apakah mereka akhirnya mencibir? Apakah akhirnya mereka menghina? Atau akhirnya merendahkan hamba Tuhan yang rasa lebih rendah? No, saudara, tidak. Tapi justru mereka menyokong pelayanan hamba Tuhan ini. Mereka panggil tidak permalukan. Mereka ajak ke rumah. Berarti ini motif apa? Motif jamuan, saudara. Motif jamuan. Hati yang terlalu luas. Ini arti dari menghidupi kasih Kristus. Dan ini yang menjadi bagian dari proses kehidupan kita. Hati yang luas. Maka zaman ini telah membuat kita terlalu sentimental. Mementingkan perasaan kita. Terlalu gampang untuk komplain. Terlalu gampang untuk menggerutu. Ketimbang mendoakan dan merangkul. Apalagi untuk hamba Tuhan. Loh, saya sudah datang kok. Saya sudah bagian. Ini hamba Tuhan tidak beres. Wah, pokoknya tidak beres saja. Hati yang terlalu kerdil seperti ini, tidak mungkin Tuhan berkati pelayananmu. Saya tidak bilang dukung pelayanan hamba Tuhan yang tidak beres. Bukan. Tetapi kita tahu ada orang-orang yang lemah. Mari berdoa, saudara. Mari berdoa. Mari mendukung. Ada saya melihat beberapa hamba jemaat-jemaat awam yang punya hati melihat hamba Tuhan. Dan dia tidak berani tegur. Maka dia belajar untuk dukung dengan buku-buku dan segala macamnya. Oh, saya bersyukur melihat gambaran yang seperti ini masih ada di dalam zaman ini. Gambaran dari Alkitab. Maka Lukas dengan terbuka mengekspresikan kehidupan satu keluarga yang dipakai Tuhan. Termasuk juga tentang bagaimana perempuan memainkan peran penting dalam kehidupan gereja mula-mula. Priscilla membantu suaminya Aquila, bahkan Priscilla kemungkinan yang lebih fasih mengajar kepada Apolos untuk mengajar seorang cendekiawan. Dan bukan hanya dia, ada banyak wanita-wanita lain yang dicatat Alkitab, Febe misalnya dan seterusnya. Orang-orang yang terus dipakai Tuhan. Saudara dan saya tidak tunggu untuk hal itu. Dan yang dari Apolos kita melihat kerendahan hati. Apa yang terjadi dalam Apolos? Hati yang terbuka untuk mau terus diproses. Seorang scholar, seorang filsuf, tapi ketika ada bagian yang dia lack, kurang untuk memahami. Dia tidak menjadi tersinggung. Orang awam, tidak belajar. Lu sekolah dari mana? Panggil gua dari Alexandria untuk diajari. Siapa kamu? No, hati yang punya kerelaan untuk mau belajar. Hati yang terbuka untuk terus mau diproses. Hati yang mau punya kerelaan untuk terus bertumbuh. Hati yang terus mau memiliki kerelaan untuk mau mengenal Kristus lebih dalam lagi. Inilah definisi dari kesetiaan, saudara. Kesetiaan. Apa arti setia? Rendah hati. Apa arti rendah hati? Bukan tentang ngemanut. Kerendahan hati itu didefinisi dari kerelaan dari hati yang terbuka untuk mau terus diproses. Apa arti rendah hati menurut Alkitab? Hati yang mau terus terbuka untuk mau belajar. Apa arti kerendahan hati? Sebuah keteguhan hati untuk setia semakin bertumbuh menjadi semakin segambar dengan Kristus. Ini yang dialami oleh Apolos. Akhirnya dalam kerelaan hati yang demikian, Tuhan meneguhkan hatinya untuk menjadi seorang yang melayani Tuhan. Dikatakan setelah dia menerima pengajaran dari orang awam seperti Priscilla Aquila. Lalu ayat 28 dikatakan dia pergi ke Korintus, kabarkan Injil dengan apa? Konsistensi. Ayat 28. Dengan tidak jemu-jemunya ia konsistensi. Ini hati orang yang melayani Tuhan. Dari kisah pertemuan Priscilla Aquila ini dengan Apolos kita melihat, saudara pahamilah, tiap-tiap orang, tiap-tiap kita bertumbuh menuju kedewasaan. Ya, benar. Tetapi di dalam pertumbuhan itu, kecepatan prosesnya setiap orang beda-beda. Tidak bisa dipukul rata. Ada beberapa orang yang begitu cepat mencapai sebuah proses. Ada orang yang harus tertati-tati melangkah di dalam proses. Tetapi terpujilah Tuhan, demikianlah Tuhan menata gerejanya. Ada karakter yang berbeda-beda, ada cara pendidikan, taraf pendidikan yang berbeda-beda, taraf ekonomi yang berbeda-beda. And yet Tuhan memanggil kita sebagai gereja, sebagai tubuh. Maka mari belajar untuk mau diproses dan saling menyokong untuk saling memproses. Setiap orang di dalam proses pembentukan Tuhan. Yang penting ialah bagaimana hati kita senantiasa terbuka, siap belajar, sekalipun mungkin dari orang yang paling sederhana, sekalipun dari cara-cara yang tidak terduga, tetapi ketahuilah firman Allah
kebenaran senantiasa mau menerangi hati kita. Terbukalah hati kita. Inilah panggilan kita, bertumbuh dalam ketaatan, dalam persekutuan di dalam gereja Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Oh Tuhan, berbelas kasih atas kami gerejamu. Saat-saat kami boleh melihat sekali lagi firman Tuhan, bukan menjadi orang-orang yang minder melihat orang-orang superhero yang dipakai Tuhan dengan besar, tapi kami boleh belajar melihat bagaimana tangan Tuhan menuntun mereka lewat proses, lewat pembentukan, lewat komunitas. Cara, prinsip yang sama yang Tuhan terus pimpin dalam sejarah gereja sampai kepada kami saat ini. Jangan biarkan kami menjadi hati yang kerdil. Jangan biarkan kami menjadi orang yang enggan dan menunda-nunda. Jangan biarkan kami menjadi orang yang arogan. Beri kami hati yang seluas-luasnya mau dibuka. Untuk terus mau dibentuk. Untuk mau terus diproses. Tak kala sering kali kami mau melayani Tuhan. Tapi kami terlalu gampang membangun tembok untuk kami dibentuk oleh Tuhan. Sehingga kami menjadi kering. Sehingga ada saat-saat di mana kami menjadi burn out. Dan akhirnya kami menjadi orang yang pengen lari. Di dalam kebodohan kami, Tuhan ampuni kami. Tapi sekali lagi kami boleh belajar untuk menerima undangan Tuhan. Penebusan Kristus tidak pernah berhenti di dalam jaminan keselamatan untuk nanti masuk surga. Penebusan Kristus adalah undangan Tuhan untuk kami dimurnikan supaya kami dibentuk menjadi semakin segambar dengan Kristus yang dengannya Tuhan memakai kami untuk menjadi saksi Tuhan di tengah dunia. Tuhan beri kami keluasan hati, serela-relanya membentangkan hidup kami untuk Kau bentuk, untuk Kau pimpin, untuk Kau pakai melayanimu di dalam dan melalui gerejamu. Ini kami umatmu, Tuhan pimpinlah kami, beri kami hati, beri kami kerelaan, beri kami kerendahan hati, berikan kami cinta kasih. Biarlah kiranya Allah Roh Kudus yang menerangi hati kami dengan firman, dan biarlah kiranya kami di dalam dan melalui gereja, terus melalui persekutuan ini, semakin bertumbuh, semakin menyukakan hati Tuhan, melayani Tuhan sampai seumur hidup kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.